Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Malam ini Indonesia sedang gelisah. Tanggal 25 Agustus 2025 mencatat lembaran baru dalam sejarah pergerakan rakyat, di mana ribuan orang kembali memenuhi jalan-jalan ibu kota. Teriakan bubarkan DPR menggema, bendera-bendera terbentang, dan wajah-wajah penuh semangat menuntut perubahan. Namun, di tengah semangat itu, kita mulai melihat percikan api anarkisme yang membakar rumah kita bersama. Kaca pecah, pagar roboh, motor pun terbakar, dan pos keamanan rusak. Semuanya adalah tanda bahwa batas antara protes dan kekacauan itu mulai menipis. Masa yang awalnya datang membawa semangat perubahan, kini terpecah-pecah. Ada yang datang menyuarakan hati nurani, ada pula yang datang membawa bara. Dan kita semua tahu, bila tidak dikendalikan, ini bisa berubah menjadi bencana nasional yang tentunya bencana yang lebih besar. Malam ini, banyak yang bertanya, apakah sejarah kelam yang akan terulang, teman-teman? Apakah negeri ini akan kembali melihat kobaran api di sudut-sudut kota, jeritan di tengah malam, dan mayat-mayat tak dikenal yang tergeletak di jalanan? Pertanyaan itu bukan isapan jempol belaka, sebab pada tahun 1998 kita pernah melewati semuanya, dan percayalah, tidak ada yang ingin mengulanginya lagi, teman-teman. Kerusuhan di tahun 1998 bukan hanya soal lengsernya kekuasaan. Ia adalah kisah pilu, kehancuran harta benda, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan juga trauma berkepanjangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Itu adalah harga yang sangat mahal untuk sebuah perubahan yang mestinya bisa dicapai dengan cara damai dan dengan cara yang beradab. Hari ini tepat 25 tahun setelahnya kita dihadapkan pada cermin yang sama. Suara rakyat yang memang tak bisa dibungkam, tapi kekerasan juga tak bisa dibiarkan. Maka kepada kalian semua yang turun ke jalan, kami mengajak, suarakanlah aspirasi, tapi jangan biarkan amarah menjelma menjadi peluru yang menembak bangsa sendiri. Bangsa ini sudah terlalu lelah dengan perpecahan. Kita tidak bisa menukar keadilan dengan kehancuran. Jika perubahan adalah tujuan, maka kedamaian harus menjadi jalanannya. Jangan sampai kita menjadi generasi yang menyalakan api di rumah yang sudah susah payah dibangun oleh para pendahulu kita. Demo yang menyala malam ini membawa pesan kuat. Tapi jika tidak ada kendali, jika tidak ada batas antara semangat dan kebrutalan, maka tidak hanya DPR yang terancam runtuh, melainkan juga kepercayaan antar warga, keamanan nasional, dan persatuan bangsa yang telah kita jaga sejak 1945. Mereka yang membakar hari ini mungkin merasa menang, tapi percayalah, yang akan menderita adalah rakyat kecil. Mereka yang tokonya dirusak, mereka yang keluarganya hilang, mereka yang tidak tahu apa-apa tapi menjadi korban karena salah waktu, salah tempat, ya. Seperti yang terjadi pada tahun 1998 silam. Kita tidak boleh biarkan itu semua terjadi, teman-teman. Ini bukan hanya soal politik, ya. Ini soal kemanusiaan, soal tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita bisa marah, bisa kecewa, bisa merasa dikhianati, tapi kita tidak boleh kehilangan akal sehat. Kita punya pilihan, teman-teman, yaitu menjadi bangsa yang belajar dari sejarah atau menjadi bangsa yang dihancurkan oleh kebodohannya sendiri. Mari kita ambil pilihan pertama. Mari kita tunjukkan bahwa rakyat Indonesia bisa bersuara tanpa menghancurkan, bisa juga menuntut tanpa membakar. Kepada para pemimpin, jangan anggap enteng suara rakyat. Dengarkan mereka.
Jangan berlindung di balik tembok yang tinggi. Nah, turunlah ke tengah-tengah rakyat. Tunjukkan bahwa negara ini masih berpihak kepada mereka yang berteriak dari bawah. Kepada para aparat sekalian, nah, jangan ulangi kekeliruan kalian pada masa lalu. Jangan tembak rakyat. Jangan pukuli orang yang sedang menyuarakan kebenaran. Ingat, kalian adalah pelindung, bukan musuh rakyat. Bangun komunikasi, bukan tembok kebencian. Kepada para aktivis, orator, mahasiswa, dan juga pejuang perubahan, kalian adalah harapan bangsa. Tapi jangan biarkan suara kalian dibajak oleh kelompok-kelompok yang ingin membakar bangsa ini. Jangan idealisme, jangan jaga ketertiban, dan jaga kemanusiaan juga. Demo 25 Agustus 2025 ini adalah momen besar. Tapi ya, jadikan ini titik balik menuju kebaikan sistem, bukan permulaan kehancuran bangsa. Kita bisa membubarkan lembaga, mengubah konstitusi menurut pejabat, tetapi jangan pernah membubarkan rasa persaudaraan di antara kita semua. Jangan biarkan satu malam yang panas ini membuat kita kehilangan akal sehat selama bertahun-tahun. Jangan biarkan satu hari demo membuat anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan. Biarkan anak cucu kita mengenang hari ini sebagai hari ketika rakyat bangkit dengan bijaksana, bukan dengan api dan darah. Nah, selanjutnya teman-teman, jika kita membenci korupsi, mari kita lawan dengan transparansi, bukan pembakaran. Jika kita kecewa pada DPR, mari kita ubah dengan konstitusi dan pemilu, bukan kekerasan. Jika kita ingin perubahan, mari kita perbaiki sistem, bukan menghancurkannya. Nah, Indonesia adalah rumah besar, teman-teman. Jika rusak, kita semua akan rusak juga. Kita juga akan kehujanan. Maka, mari kita jaga rumah ini bersama. Perbedaan pendapat tidak harus membuat kita saling membenci. Kritik tidak harus disampaikan dengan marah yang membabi buta tentunya. Nah, mari jaga nalar teman-teman. Mari jaga akhlak. Mari jaga damai. Kita bukan bangsa perusak. Kita adalah bangsa pejuang. Perjuangannya bukan dengan batu atau molotov, tapi dengan pikiran, strategi, dan juga moral yang tinggi tentunya. Nah, jangan sampai ya demo ini menjadi salah satu sejarah kelam berikutnya. Jangan biarkan 2025 atau Mei kedua dalam buku sejarah anak-anak kita nanti. Kita bisa merubah tanpa harus mengorbankan jiwa. Kita bisa memperbaiki negeri ini tanpa mengulang strategi. Nah, malam ini mari kita bersatu, berseru juga saya dalam satu acara cukup sudah 1998. Jangan terulang lagi, dan kita bisa bersatu. Kita bisa berubah, kita juga bisa damai. Untuk Indonesia yang lebih adil, lebih bijak, dan tetap utuh dalam keberagaman.